semuanya, perkenalkan saya Andes Mubarak dengan NIM 182 Kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk kuis 2 sampling reconstruction and aliasing. Untuk persoalannya yaitu diketahui secara analog sebagai berikut: XA T sama dengan 5 tambah 4 sin kali 50 VT tambah V per 4 tambah 3 cos kali 250 VT. Sinyal ini diambil sampelnya dengan frekuensi sampling Fs sama dengan 200 Hz untuk pendapat sinyal waktu discrete Xn. Kemudian kita akan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan Xn yang merupakan versi discrete dari XAT. Yang kedua adalah kita akan memplot sinyal analog XAT dalam rentang waktu yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah kita akan memplot sinyal sampel Xn dalam bentuk urutan discrete. Keempat, kita akan menentukan transformasi Fourier waktu discrete DTFT. Yang kelima, kita akan memplot X omega untuk menganalisis komponen frekuensinya. Dan yang keenam, kita akan menjelaskan dan menganalisis seluruh proses termasuk efek aliasing jika ada. Oke. Ya, yang pertama untuk penjelasan soal pertama adalah menentukan Xn yang merupakan versi discrete dari XAT. Oke. Jadi yang pertama-tama itu adalah konsep samplingnya. Jadi apa sih konsep sampling itu? Sampling itu adalah merupakan proses mengambil nilai dari sinyal analog XAT pada interval waktu tertentu untuk mendapatkan sinyal discrete Xn. Ya, dengan rumus sebagai berikut: Xn sama dengan XA kali N TS. Dengan keterangan XAT adalah sinyal analog, TS merupakan periode sampling atau bisa disebut dengan per Fs. Kemudian ada Fs itu sendiri yaitu frekuensi sampling yang disoal sebanyak 200 Hz, dan N adalah indeks discrete yang merupakan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, kita harus mensubstitusikan ke persamaan sinyal. Ya, sinyal analognya diketahui sebagai berikut yang disoal. Kemudian karena TS sama dengan 1/200, kita akan substitusikan ke T sama dengan NTS yang menghasilkan sebagai berikut. Jadi yang T kita substitusikan menjadi NTS sebagai berikut. Yang awalnya T menjadi N kali 1/200. Kemudian kita sederhanakan menjadi sebagai berikut hasilnya. Jadi hasil akhir bentuk discrete ini adalah setelah sampling, yaitu Xn sama dengan 5 tambah 4 sin kali pi per 4 n tambah pi per 4 tambah 3 cos buka kurung 5 pi per 4 kali n. Oke, soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu memplot sinyal analog XAT. Pada langkah ini kita perlu memvisualisasikan sinyal analog XAT dengan cara membuat plot dalam rentang waktu yang sesuai. Ya, sinyal yang kita miliki adalah ya seperti yang di soal yang di awal. Kemudian sinyal ini memiliki 3 komponen. Pertama adalah komponen isi sebesar 5. Ya, ini adalah nilai yang tetap tidak akan berubah terhadap waktu. Kemudian ada gelombang sinusoidal dengan frekuensi 50 pi per 2 pi sama dengan 25 Hz. Dan yang ketiga ada gelombang kosinusoidal dengan frekuensi 250 pi per 2 pi yang sama dengan 125 Hz. Kemudian kita akan membuat plotnya. Tapi sebelum itu, agar plot dapat menampilkan pola periodik sinyal yang jelas, kita harus memilih rentang waktu yang cukup panjang, tapi tidak terlalu panjang agar masih bisa dianalisis. Oke, kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah periode sinyal itu yang memiliki frekuensi terendah adalah sebanyak 25 Hz. Ya, jika diubah ke periode, maka sama dengan T sama dengan 1/25 sama dengan 0,04 detik. Dan kita bisa memilih rentang waktu sekitar beberapa periode dari sinyal. Misalnya dari T sama dengan min 0,1 hingga T sama dengan 0,1 detik. Jadi untuk membuat grafik halus tersebut, kita harus menggunakan titik antara min 0,1 hingga 0,1. Kemudian kita implementasikan dalam Python agar mempermudah kita dalam memvisualisasikan plot yang diinstruksikan oleh soal. Nah, kodenya sebagai berikut. Kita definisikan sinyal analog. Ya, ini XAT ada di soal ya. Ini hanya mengkonvert saja ke dalam Python. Kemudian ini rentang waktu kontinu. Ya, kita tentukan tadi waktunya adalah min 0,1 hingga 0,1. Kemudian kita buat plotnya.
Hingga jadi seperti ini. Oke, dapat dilihat grafik ini akan membentuk gelombang yang merupakan hasil penjumlahan sinus dan kosinus. Kita bisa melihat osilasi dengan dua frekuensi berbeda. Kemudian yang ketiga, amplitude total sinyal berubah karena efek penjumlahan dari kedua komponen sinusoida. Dengan membuat sinyal analog ini, kita bisa melihat bentuk hasil sebelum dilakukan proses sampling. Oke, penjelasan nomor tiga, itu membuat sinyal yang telah disampling atau X, N. Oke, setelah mendapatkan sinyal diskret pada nomor satu, nah, berikutnya adalah kita membuat sinyal hasil samplingnya dalam bentuk sequence diskret. Kita akan membandingkan sinyal ini dengan sinyal analog yang telah kita upload di nomor 2. Oke, sinyal diskret yang kita miliki adalah yang X sama dengan 5,4 sin dan seterusnya. Sebagai berikut, sinyal ini diperoleh dengan mengambil sampel dari sinyal analog XAT pada titik-titik waktu diskret yang disesuaikan dengan interval sampling. Dan diketahui juga frekuensi sampling sebagai berikut: F sama dengan 200 Hz, TS sama dengan 1 per Fs sama dengan 1 per 200 detik. Jadi kita hanya mengambil nilai sinyal pada titik-titik T sama dengan 0, TS, 2 TS, 3 TS, dan seterusnya. Oke, implementasinya sebagai berikut. Ya, kita hanya mengubah yang di soal nomor 2 dari X1 menjadi Xn. Ya, rumusnya kita juga ubah. Yang sebelumnya seperti ini, memakai T sekarang 2 menjadi N. Kemudian rentang nilainya kita ubah juga dari min 20 sampai 20. Dan kita buat plotnya sebagai berikut. Ini adalah hasilnya. Jadi, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa sinyal ini tidak lagi kontinu, melainkan hanya berubah titik-titik diskret yang mempresentasikan nilai Xn. Dan pola ini masih mengikuti sinyal analog, tapi sekarang hanya pada titik-titik tertentu yang ditentukan oleh frekuensi sampling. Ini adalah bentuk yang akan digunakan untuk analisis spektrum di langkah selanjutnya. Lanjut ke penjelasan nomor 4, yaitu menentukan discrete time Fourier transform atau DTFT atau X omega. Oke, pada langkah ini kita akan menghitung DTFT dari sinyal diskret Xn. DTFT itu digunakan untuk melihat komponen frekuensi dalam sinyal diskret yang diperoleh dari sampling sinyal analog. DTFT didefinisikan sebagai X omega sama dengan sigma tak terhingga untuk N sama dengan min tidak terhingga Xn kali bilangan Euler pangkat min J omega N, yang dimana X omega adalah spektrum frekuensi dari sinyal diskret dan omega adalah frekuensi sudut dalam radian per sampel. Oke, implementasinya sebagai berikut. Jadi ya ini sama seperti yang nomor 3 ya. Tapi bedanya di sini kita menambah variabel itu n sama dengan 512, yang dimana n adalah jumlah titik FFT, yaitu fast Fourier transform, dan X omega dengan rumus sebagai berikut. Maka setelah kita implementasikan ke dalam Python, nah kita run, maka hasil plotnya adalah sebagai berikut. Ya, dapat dilihat ya, grafik DTFT ini menunjukkan frekuensi-frekuensi dominan dalam sinyal diskret. Dan karena sinyal mengandung dua frekuensi utama, yaitu 25 Hz dan 125 Hz pada domain analog, grafik spektrum akan memiliki dua puncak yang merepresentasikan frekuensi-frekuensi tersebut. Dan jika terjadi aliasing, kita akan dapat melihat adanya pergeseran atau tumbang tindih frekuensi dalam spektrum. Dan untuk penelitian nomor 5 itu memplot X omega untuk menganalisis komponen frekuensi. Setelah menghitung DTFT, nomor 4, kita sekarang perlu memplot hasilnya agar bisa melihat komponen frekuensi dalam sinyal diskret. Oke, sebelum itu kita interpretasi dulu spektrum X omega. Di mana DTFT memberikan representasi frekuensi kontinu dari sinyal diskret Xn. Dan yang kedua, karena sinyal hasilnya XAT memiliki dua frekuensi utama, 25 Hz dan 125 Hz dalam domain analog, kita akan mengharapkan melihatnya dua puncak dalam spektrum X omega. Namun karena sinyal telah disampling dengan Fs sama dengan 200 Hz, frekuensi dalam domain diskret ini menjadi F diskret sama dengan F analog per Fs. Sehingga 25 Hz sama dengan
25 per 20 per 200 sama dengan 0,125 siklus per sampel atau 0,25 pi radian. Kemudian 125 Hz menjadi 125 per 200 sama dengan 0,625 siklus per sampel atau 1,25 pi radian. Hasil DTFT akan memiliki dua puncak utama di omega sama dengan min plus 0,25 pi dan omega sama dengan min plus 1,25 pi. Implementasinya sebagai berikut dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, dapat lihat ada puncak utama muncul di omega sama dengan min 0,25 pi dan omega sama dengan min plus 1,25 pi yang sesuai dengan frekuensi sinyal hasil sebelum sampai. Kemudian kita akan melihat tanda tumbang tinggi atau pergeseran spektrum ke daerah yang salah jika terjadi aliasing. Namun di puncak di omega sama dengan 0 menunjukkan komponen DC dari sinyal yang berasal dari nilai rata-rata 5. Kemudian untuk penjelasan nomor 6, kita analisis efek anti-aliasing. Jadi sebelum itu kita jelasin dulu apa itu anti-aliasing. Jadi apa sih aliasing itu? Aliasing itu terjadi jika frekuensi sinyal lebih besar dari separuh frekuensi sampling Fs per 2. Dalam kasus ini, frekuensi Nyquistnya adalah Fn sama dengan Fs per 2 sama dengan 200 per 2 dan sama dengan 100 Hz. Komponen frekuensi dalam sinyal AC sama dengan 25 Hz. Eh, maka di bawah Nyquist dan tidak terjadi aliasing. Dan apabila 125 Hz itu adalah di atas Nyquist berpotensi aliasing. Dan apakah aliasing yang terjadi? Karena 125 Hz lebih besar dari 100 Hz, maka akan terjadi lipatan spektrum akibat aliasing. Dalam domain diskrit, frekuensi di atas Fn akan terlipat ke F alias sama dengan Fs kurang F asli sama dengan 200 kurang 125 sama dengan 75 Hz. Jadi frekuensi 125 Hz akan muncul sebagai 75 Hz dalam domain diskrit. Dan hasil DTFT yang kita lihat adalah kita awalnya berharap ada puncak di min plus 1,25 V yang berasal dari 125 Hz. Tapi karena aliasing, puncak ini malah muncul di min plus 0,75 V yang berasal dari 75 Hz. Oke. Sekianlah pembahasan dari saya untuk kuis 2 sampling rekonstruksi dan aliasing. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.